Di zaman di mana pedang lebih berharga dari kata-kata dan monster berkeliaran di kegelapan malam, hiduplah seorang pahlawan yang kisahnya tertulis dalam puisi tertua dari dunia barat, namanya Beowulf. Jauh di utara, di tanah bangsa Denmark, berdirilah sebuah aula megah bernama Heorot, dibangun oleh Raja Hrothgar untuk merayakan kejayaan dan memberi jamuan bagi para kesatria. Namun malam demi malam, tawa dan lagu dari aula itu menjadi racun di telinga makhluk yang bersemayam di kegelapan. Namanya Grendel, makhluk raksasa keturunan iblis, tinggal di rawa-rawa dan hutan beku, digerakkan oleh kebencian. Ia menyerbu Heorot, membantai para kesatria saat mereka tertidur. Tak ada yang selamat. Selama 12 tahun, aula itu menjadi tempat terkutuk. Dari seberang laut, seorang pejuang muda mendengar kabar mengerikan itu. Seorang bangsawan dari bangsa Geat, tinggi, kuat, dan tak kenal takut, namanya Beowulf. Ia bersumpah akan mengalahkan Grendel. Dengan tangan kosong, Raja Hrothgar menerimanya dengan harapan dan keraguan. Malam itu, Beowulf dan pasukannya tidur di Heorot, sunyi, dingin. Lalu, langkah kaki berat terdengar. Grendel datang, mencabik kesatria satu persatu. Tapi saat ia menyentuh Beowulf, jeratnya berbalik. Beowulf menggenggam lengan Grendel dan menghancurkan sendinya. Dengan kekuatan luar biasa, ia mencabik lengannya hingga Grendel meraung dan melarikan diri. Berdarah-darah, hingga mati di rawa. Aula bersih kembali, tapi kegelapan belum selesai. Malam berikutnya, darah kembali tumpah. Salah satu penasehat raja dibunuh, kepalanya ditemukan di tepi danau gelap. Ibu Grendel telah datang membalas dendam. Beowulf turun ke dasar danau yang kelam, menghadapi iblis yang lebih tua, lebih licik, dan dipenuhi amarah. Di dasar kegelapan, Beowulf menemukan pedang raksasa kuno yang hanya bisa diangkat oleh dia seorang. Dengan satu tebasan, kepala sang iblis dipisahkan dari tubuhnya. Aula pun kembali damai. Beowulf kembali ke tanah kelahirannya menjadi raja dan memimpin selama 50 tahun. Namun tak ada kejayaan yang abadi. Di saat Beowulf bertambah usia, seekor naga bangkit dari sarangnya, mengamuk karena harta karunnya dicuri. Beowulf yang sudah tak lagi gagah, tetap mengangkat pedangnya. Ia bertarung sendirian, tulangnya patah, tubuhnya terbakar. Tapi dengan bantuan seorang pemuda bernama Wiglaf, sang naga berhasil dibunuh. Namun Beowulf menghembuskan napas terakhirnya dalam kemenangan dan kesendirian. Beowulf bukan hanya pahlawan. Ia adalah manusia yang melawan kegelapan. Bahkan saat tahu dirinya tak abadi, ia melawan monster demi kehormatan, demi rakyat, dan demi takdirnya. Namanya tak tertulis di batu, tapi di legenda abadi dalam nyanyian para pendongeng dan dalam bisikan malam tentang pahlawan yang tak pernah takut pada kematian.